Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, selamat datang dan selamat bergabung di Komsel Online bersama kami di GKRI Jemaat Tari Hidup Ambon. Sebelumnya saya akan mengarahkan Bapak Ibu Saudara untuk mengikuti arahan Komsel Online dengan benar. Yang pertama, siapkan diri. Dalam hal ini mempersiapkan seluruh anggota keluarga Anda untuk mengikuti sebelum ibadah dimulai. Kemudian, pastikan Alkitab, buku catatan, dan pena sudah ada di tangan Anda. Yang kedua, siapkan hati. Dalam hal ini bergairah dan antusias untuk beribadah kepada Tuhan. Untuk menikmati hadirat Tuhan dan cinta akan Tuhan. Ikuti setiap sesi yang sedang berlangsung, selayaknya kita sedang mengikuti komsel. Yang ketiga, siapkan pikiran. Dalam hal ini, fokus untuk Tuhan dalam setiap sesi ibadah, selayaknya Anda sedang duduk mengikuti komsel. Ingat, jangan menyibukkan diri dengan urusan kerumah tanggaan, pekerjaan, dan lain-lain. Fokus dari awal sampai akhir ibadah. Puji Tuhan, Shalom. Salam sejahtera dalam Tuhan Yesus Kristus untuk semua kita di hari ini. Saya percaya bahwa dalam minggu ini semua kita baik-baik saja, aman-aman saja dalam perlindungan Tuhan Yesus. Amin. Puji nama Tuhan. Nah, kita berkata di mana 2-3 orang berkumpul dalam namanya, di situ Tuhan hadir di tengah-tengah mereka. Amin. Puji nama Tuhan. Hari ini kita memuji Tuhan. Puji nama Tuhan, sama-sama kita akan puji buat Tuhan Yesus. Haleluya. Nah, Dia Allah Immanuel. Dia ada di kiri dan kanan kita. Haleluya. Mari sama-sama kita katakan puji buat Tuhan Yesus. Selalu memandang Tuhan, ku selalu memuji-Nya. Amin. Tuhan, amin. Jangan lupa Tuhan. Tuhan, bersama Dia. Saatnya kita menyembah Tuhan di malam hari ini. Mari kita bawa hati kita buat Tuhan. Semua yang ada di rumah, kita fokus mau sembah Tuhan di malam hari ini. Kita memberikan yang terbaik bagi Dia, karena Dia Bapa yang baik bagi kita. Haleluya. Mari sama-sama kita angkat suara kita dan kita sembah Tuhan di malam hari ini. Haleluya. Terima kasih Bapa yang baik. Haleluya.
Haleluya. Kami sembah Kau Yesus. Engkau Raja segala raja, Engkau Tuhan segala Tuhan, yang layak dipuji. Mari angkat suaramu dan sembah Dia. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Kau Bapa yang baik. Syukur hanya bagimu Tuhan. Terima kasih. Karena buah hati kami Tuhan Yesus, kami mau sembah Engkau Tuhan. Haleluya, haleluya. Mari sama-sama kita bawa pujian buat Tuhan Yesus. Saat ini ku datang bersujud di hadapan tahta-Mu Tuhan. Saat ini ku datang menyembah. Saat ini ku datang menyembah, meninggikan nama-Mu yang kudus. Amin. Engkaulah batu keselamatanku, kota benteng dan perlindunganku dalam kesesakannya Tuhan. Engkau ada bersama-sama dengan kami, tapi kelepasan bagi kami ya Tuhan. Ku tahu janji-Mu selalu teguh, ku sembah dan ku sembah Kau, ku merendahkan diri mencari wajah-Mu, oh Tuhan. Nantikan lawatan-Mu untuk memulihkanku, curahkanlah anugerah-Mu bagiku. Dan awal sekali lagi sama-sama kita katakan buat Tuhan Yesus. Saat ini ku datang bersujud di hadapan tahta-Mu Tuhan. Saat ini ku menyembah. Haleluya. Meninggikan nama-Mu yang kudus. Engkaulah batu keselamatanku, Kau kota benteng perlindungan kami ya Tuhan. Kota benteng dan perlindunganku. Saat ku di dalam kesesakan, ku tahu janji-Mu selalu teguh, dan ku sembah Kau. Ku merendahkan diri mencari wajah-Mu, oh Tuhan. Nantikan lawatan-Mu untuk memulihkanku. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Dan ku sembah Kau. Haleluya. Mencari wajah-Mu, nantikan lawatan-Mu untuk memulihkanku, curahkanlah. Mari sekali lagi sama-sama sampai angkat tangan kita buat Tuhan Yesus, kita katakan. Dan ku sembah Kau, ku merendahkan diri mencari wajah-Mu, oh Tuhan. Nantikan lawatan-Mu untuk memulihkanku, curahkanlah anugerah-Mu bagi, curahkanlah anugerah-Mu
suaramu, angkat hatimu dan sembah Dia. Terima kasih Tuhan, Hosana. Kami mencari wajah-Mu, merendahkan diri kami di hadapan-Mu Tuhan, mencari hadirat-Mu, mengajar hadirat-Mu, memandang kekudusan-Mu ya Tuhan. Oh terima kasih Tuhan, kami sembah Kau, bersujud di hadapan-Mu, pencipta alam semesta. Oh, Bapa kami sembah, Yesus kami sanjung, Roh Kudus Kau dipuji. Haleluya. Segala kemuliaan, segala penyembahan, kehormatan hanya bagi-Mu, Raja segala raja yang layak disembah. Hanya Kau Tuhan. Terima kasih Yesus. Hanya Kau Tuhan. Haleluya, haleluya. Kudus, kudus nama-Mu. Oh, haleluya. Dan ku sembah Kau, ku merendahkan diri, mencari wajah-Mu, oh Tuhan. Nantikan lawatan-Mu untuk memulihkanku. Curahkanlah anugerah-Mu dan ku sembah Kau, ku merendahkan diri, mencari wajah-Mu, oh Tuhan. Nantikan lawatan-Mu untuk memulihkanku. Curahkanlah anugerah-Mu bagiku. Curahkanlah anugerah-Mu bagi. Curahkanlah. Mari kita berikan sorak-sorai kemuliaan bagi Tuhan Yesus. Dia yang layak dipuji, Dia yang layak disembah. Ya Tuhan Allah kami bersyukur kepada Tuhan karena di malam hari ini kami diperkenankan oleh Tuhan lagi untuk mendengar firman Tuhan yang luar biasa malam hari ini. Tuhan tolong kami semua sebagai jemaat Tuhan di kondisi seperti ini. Kami terus mendengar, bahkan juga bukan mendengar saja, tapi dapat melakukan firman Tuhan dalam kehidupan kami. Urapi hamba-Mu dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan nyatakan kuasa Tuhan atas kehidupan hamba-Mu, supaya apa yang hamba sampaikan murni, isi hati Tuhan tersampaikan kepada umat-Mu yang mendengar malam hari ini. Terima kasih Bapa yang baik, berfirmanlah kepada kami ya Tuhan, karena kami semua anak-anak-Mu siap mendengarkan Tuhan bicara bagi kami. Di dalam nama Yesus kami berdoa bersyukur. Haleluya. Amin. Puji Tuhan Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Kita akan melihat satu kebenaran firman Tuhan di malam ini, yaitu terdapat di Filipi 4 ayatnya yang ke-19. Saya akan membacakannya kepada Bapak Ibu Saudara, dan Bapak Ibu Saudara bisa lihat di Alkitab masing-masing. Filipi 4 ayatnya yang ke-19. Firman Tuhan berkata demikian. Allahku akan memenuhi segala keperluanmu menurut kekayaan dan kemuliaannya dalam Kristus Yesus. Puji Tuhan Bapak Ibu Saudara yang di rumah. Materi komsel kita malam hari ini berjudul yaitu Allah sebagai penyedia. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, dalam kondisi seperti ini atau dalam krisis seperti ini, Tuhan yang Maha Kuasa merupakan penyedia kebutuhan yang agung bagi umatnya. Waktu pada zaman dulu, saat Israel membutuhkan seorang pemimpin, Dia membangkitkan Musa menjadi pemimpin atas mereka. Saat mereka membutuhkan air di padang gurun, Dia menyuplainya dari batu.
Saat mereka membutuhkan makanan selama di perjalanan, Dia memberikannya dalam bentuk mana. Manusia membutuhkan seorang juru selamat dari dosa mereka. Dia mengirim anaknya yang tunggal untuk mati di kayu salib. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, tangan pemeliharaan Tuhan selalu terbuka bagi kita di saat membutuhkan pertolongan. Dia menyediakan pertolongan bagi umatnya yang menderita. Paulus menulis yang firman Tuhan kita baca tadi, yaitu Allahku akan memenuhi segala keperluanmu menurut kekayaan dan kemuliaan dalam Kristus Yesus. Kalimat ini ditujukan kepada jemaat yang berada di Filipi. Jemaat Filipi adalah jemaat pertama yang didirikan Paulus di Eropa. Filipi terletak di Makedonia, sebuah provinsi kerajaan Roma. Komunitas ini hidup dalam keadaan yang sangat kompleks. Di satu pihak, mereka berjuang melawan tetangga-tetangga mereka yang bersifat memusuhi mereka. Di lain pihak, ada juga orang-orang yang mengajarkan hal-hal yang sering bertentangan dengan Injil yang diberitakan Paulus, yaitu ajaran sesat. Surat Paulus kepada jemaat di Filipi ini ditulis ketika Paulus berada di penjara di Roma. Di balik kesengsaraan dan penderitaan yang dialami oleh jemaat Filipi dengan berbagai kondisi yang saya utarakan di atas tadi, betapa mereka memiliki keteguhan hati, ketabahan hati sebagai orang Kristen dalam mempertahankan percayanya kepada Kristus. Iman mereka tetap kokoh menghadapi problem hidup. Walaupun Paulus tidak bersama-sama dengan jemaat Filipi, hanya dengar dari perantaran utusan jemaat Filipi, yaitu Epafroditus, tentang kepercayaan mereka yang kuat pada Kristus, membuat Paulus senang dan bahagia bahwa pelayanannya untuk jemaat Filipi itu berhasil. Dan lebih berbahagia lagi adalah Paulus menganggap jemaat Filipi ikut mengambil bagian dalam kesusahan Paulus yang diwujudkan dengan pemberian itu. Pemberian itu berupa uang yang dikumpulkan oleh jemaat Filipi yang akan diberikan kepada Paulus, dan dengan bermurah hati memberi kepada persembahan yang dikumpulkannya untuk orang Kristen yang berkekurangan di Yerusalem. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan, hal yang perlu ditekankan di sini ialah bukan uang atau pemberian itu yang membuat Paulus bersuka cita, Bapak Ibu Saudara, melainkan perhatian jemaat Filipi lah yang membuat Paulus bersuka cita dalam kesesakan. Tangan pemeliharaan Tuhan selalu terbuka bagi kita di saat membutuhkan pertolongannya. Dia menyediakan pertolongan bagi umatnya yang menderita. Paulus menulis seperti ayatnya di atas yang tadi saya bacakan kepada Bapak Ibu Saudara, Allahku akan memenuhi segala keperluanmu menurut kekayaan dan kemuliaannya dalam Kristus Yesus. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, di tengah situasi atau kondisi yang mencekam di dunia saat ini, adanya COVID-19 di mana sejumlah negara mulai menutup perbatasannya. Tempat-tempat yang biasanya ramai kini menjelma menjadi kota hantu karena berbagai kebijakan karantina wilayah hingga menutup sekolah dan pembatasan kegiatan yang mengumpulkan banyak orang. Susah mendapatkan persediaan makanan. Tetapi di balik semua itu, bagi anak-anaknya, Allah sebagai penyedia. Haleluya. Kalau Allah sebagai penyedia, respon balik dari kita sebagai anak-anaknya, apa yang harus kita lakukan di tengah situasi atau kondisi seperti ini? Kebenaran yang pertama yang
mau dibagikan kepada Bapak Ibu Saudara malam hari ini, yang disampaikan melalui firman-Nya. Yang pertama yaitu mencukupkan diri. Filipi 4 ayat yang ke-10 sampai ayatnya yang ke-11, firman Tuhan berkata demikian, "Aku sangat bersukacita dalam Tuhan, bahwa akhirnya pikiranmu dan perasaanmu bertumbuh kembali untuk aku. Tetapi tidak ada kesempatan bagimu. Kukatakan ini bukanlah karena kekurangan, sebab aku telah belajar mencukupkan diri dalam segala keadaan." Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, Paulus ingin memberikan pemahaman tentang pemeliharaan Tuhan atas hambanya dan juga kepada kehidupan umatnya, bahwa orang yang hidup di dalam Tuhan sesungguhnya akan selalu dicukupkan oleh Tuhan. Haleluya, puji Tuhan. Dengan iman kepada Tuhan, kita dimampukan untuk dapat mencukupkan diri dalam segala keadaan. Nah, sebagaimana Paulus mengungkapkan pengalaman hidupnya, dia telah merasakan bagaimana hidup yang berkelimpahan dan bagaimana hidup dalam kekurangan. Namun, semuanya itu dapat dilaluinya sebab ada Tuhan yang selalu memampukannya untuk menjalani semuanya itu. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan, sekalipun jemaat tidak memberikan suatu pemberian yang dibutuhkannya, dia tetap hidup dan menjalani kehidupannya seperti biasa, sebab Tuhan memelihara dan mencukupkan kehidupannya. Yang percaya katakan amin. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, mencukupkan diri dalam segala keadaan adalah kebalikan dari sikap yang tidak pernah merasa cukup. Karena sikap yang tidak pernah merasa cukup ini lahirlah kikir dan keserakahan. Nafsu duniawi akan mendorong kita untuk terus mengumpulkan dan menyimpan sebanyak-banyaknya. Kantong dompet kita tidak akan pernah berkata cukup, tidak lagi menerima uang. Jika kita membuka rekening bank, yang ada hanyalah saldo minimal. Tidak akan dikatakan pada kita batas maksimum uang yang bisa saudara simpan adalah sekian. Maka akibat selanjutnya, karena tidak ada kata cukup ini, kita akan berpikir 2 kali atau 3 kali mengeluarkan simpanan untuk suatu pemberian kepada orang lain. Karena berapapun yang kita miliki selalu saja kurang. Sikap yang selalu merasa kurang ini akan menjadi racun yang menyengsarakan kehidupan kita sendiri. Walaupun kita sudah memiliki sesuatu untuk kita nikmati, namun kita justru selalu menyusahkan diri untuk terus mencari dan mengumpulkan yang padahal sebenarnya sampai kapanpun sikap yang selalu kurang dan belum cukup itu tidak pernah dipuaskan. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan, mencukupkan diri dalam segala keadaan adalah bentuk syukur dan iman kita kepada Tuhan yang selalu memelihara hidup kita. Kita diajak oleh firman Tuhan untuk mencukupkan diri supaya kita tidak disusahkan oleh nafsu dunia ini. Seperti kalimat yang mengatakan, tiba awal bulan dia pergi kemana-mana untuk mengikuti keinginannya. Kemudian tiba pertengahan bulan dia pergi kemana-mana mencari tempat berhutang. Tetangga punya TV baru, HP baru, kita juga tidak mau kalah dengan tetangga kita. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan, kita percaya dengan iman kita kepada Tuhan bahwa Tuhan akan mencukupkan hidup kita dengan penuh sukacita dalam situasi apapun itu. Firman Tuhan berkata, Ibrani 13 ayat yang ke-5 sampai ayat yang ke-6, cukupkanlah dirimu dengan apa yang ada padamu, karena
Allah telah berfirman, "Aku sekali-kali tidak akan membiarkan engkau, dan aku sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau." Sebab itu dengan yakin kita dapat berkata, "Tuhan adalah penolongku, aku tidak akan takut. Apakah yang dapat dilakukan manusia terhadap aku?" Wow, luar biasa. Inilah sikap yang dimiliki oleh Paulus. Tuhan yang mencukupkan kehidupannya sehingga dia menjalani hidup tetap dengan penuh rasa syukur. Puji Tuhan. Bapak Ibu sedang terkasih dalam Tuhan, kita akan melihat kebenaran yang kedua atau poin yang terakhir dari materi komsel kita malam hari ini, yaitu mengambil bahagian dari kesusahan orang lain. Sekali lagi, mengambil bagian dari kesusahan orang lain. Filipi 4 ayat yang ke-14. Namun baik juga perbuatanmu, bahwa kamu telah mengambil bagian dalam kesusahanku. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan, sukacita Paulus atas bantuan yang diterimanya dari jemaat Filipi justru adalah keterbukaan jemaat untuk ambil bagian dalam kesusahannya. Paulus mengucap syukur kepada Tuhan atas keterbukaan pikiran dan perasaan jemaat untuk memberi itu, bahwa sesungguhnya pemberian itu tidak seberapa jika dibandingkan dengan buah yang akan mereka terima dari ketulusan mereka memberi. Kita bisa lihat di ayatnya yang ke-17. Tetapi yang kuutamakan bukanlah pemberian itu, melainkan buahnya yang makin memperbesar keuntungannya. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan, ketulusan mereka, jemaat Filipi memberi kepada orang yang berkekurangan, bukanlah hanya sekedar pemberian kepada sesama, namun itu juga adalah persembahan yang harum, yang berkenan kepada Tuhan. Sebagaimana Tuhan Yesus berfirman di Matius 25 ayat yang ke-40, firman Tuhan berkata demikian, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya segala sesuatu yang kamu lakukan untuk salah seorang dari saudaraku yang paling hina ini, kamu telah melakukannya untuk aku." Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, pikiran dan hati yang terbuka untuk ambil bagian dari kesusahan orang lain adalah yang diharapkan Tuhan kepada kita. Haleluya. Sebagaimana Tuhan kita Yesus Kristus yang turut merasakan dan mengorbankan dirinya untuk menyelamatkan kita. Seperti firman-Nya dikatakan di Lukas 6 ayat yang ke-36, "Hendaklah kamu murah hati, sama seperti Bapamu adalah murah hati." Haleluya, puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan, kita tidak akan pernah berkekurangan dan menjadi miskin karena memberi kepada yang berkesusahan. Justru memberi membuat kita menjadi kaya. Sekali lagi, justru memberi membuat kita menjadi kaya. Seperti Amsal berkata, Amsal 11 ayat yang ke-24, dia berkata demikian, "Ada yang menyebar harta tetapi bertambah kaya, ada yang menghemat secara luar biasa namun selalu berkekurangan." Kita percaya bahwa Tuhan akan selalu mencukupkan dan yang akan selalu memenuhi segala keperluan hidup kita, karena Dia adalah Allah sebagai penyedia. Yang percaya di rumah, sama-sama kita katakan amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasih oleh Tuhan, uang pecahan 100 rupiah atau 200 rupiah, bahkan 500 rupiah mungkin tidak begitu berarti di rumah kita karena selalu tergeletak di tempat yang sama dari hari ke hari. Namun di luar rumah kita ada orang-orang yang sangat membutuhkan itu. Selisih harga 500 rupiah. Di pasar tradisional begitu berharga bagi penjual. Padahal sampai di rumah uang itu menjadi tidak begitu berharga. Maukah kita anak-anak Tuhan ambil bagian dari kesusahan orang lain? Puji Tuhan. Di tengah-tengah pandemi ini Bapak Ibu Saudara yang dikasih oleh Tuhan,
Biarlah tangan kita terulur bagi orang-orang yang butuh pertolongan kita dimanapun mereka berada. Banyak orang-orang kehilangan pekerjaan mereka. Mereka kehilangan banyak sekali yang membuat mereka tidak memampukan mereka untuk bisa bertahan hidup dalam kehidupan mereka. Banyak orang kehilangan apa saja dalam kehidupan mereka karena wabah virus corona. Membuat orang-orang harus bekerja dari rumah, work from home. Nelayan, sopir, angkutan dan tukang ojek, pedagang, buruh harian, jemaat kita, orang-orang yang ada di sekitar kita, mereka ini perlu ditolong. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kita harus mengambil bahagian dalam kesusahan orang lain, yaitu memberi apa yang mereka butuhkan atau memberi apa yang mereka butuhkan dalam setiap kehidupan kita. Seperti gembala sidang kita mengatakan kepada kita jemaat dalam khotbahnya bahwa memiliki sikap yang tidak sekedar simpati kepada orang-orang ini, tetapi harus memiliki sikap empati, terjun langsung untuk memberikan apa yang dibutuhkan orang-orang yang ada di sekitar kita. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, karena memberi merupakan salah satu bentuk investasi bagi kerajaan Allah. Sekali lagi, memberi merupakan salah satu bentuk investasi bagi kerajaan Allah. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, di gereja kami, Tuhan mengirim tim khusus untuk menolong atau membantu orang-orang yang membutuhkan pertolongan, yaitu The Sower. Mereka sejumlah wanita yang Tuhan pilih khusus menjadi penggerak yang memiliki hati yang tulus, sukarela, memiliki ketulusan hati memberikan harta benda mereka untuk membantu orang-orang yang sementara berkesusahan pada saat ini, yang benar-benar membutuhkan pertolongan mereka. Allah membutuhkan orang-orang seperti ini untuk memperluas pekerjaan Allah di dunia, khusus di GKRI Jemaat Ariduk Ambon. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, mereka melakukan prinsip firman Tuhan. Amsal 19 ayat yang ke-17, firman Tuhan berkata demikian: siapa yang menaruh belas kasihan kepada orang yang lemah, memiutangi Tuhan yang akan membalas perbuatannya itu. Yang percaya katakan amin. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, demikian juga seperti pembacaan firman Tuhan kita di saat ini. Pemberian berupa uang yang dikumpulkan oleh jemaat Filipi yang akan diberikan kepada Paulus, dan dengan bermurah hati memberi kepada persembahan yang dikumpulkannya untuk orang Kristen yang berkekurangan di Yerusalem. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan, saat Bapak Ibu Saudara dalam lembah kekelaman, penderitaan, saat kita dalam ruang tunggu yang kelihatan satu hari begitu lama, kita terasa terjepit dengan situasi yang sedang terjadi, sepertinya tidak ada tanda-tanda pertolongan yang datang. Itu merupakan kabar buruk bagi kita semua. Tetapi ada kabar buruk, pastinya selalu ada kabar baik. Haleluya. Kabar baiknya adalah pertolongan Tuhan tepat pada waktunya. Puji Tuhan. Seperti firman Tuhan berkata di Mazmur 121 ayat yang pertama sampai ayat yang kedua. Aku melayangkan mataku ke gunung-gunung, dari manakah akan datang pertolonganku? Pertolonganku ialah dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Puji Tuhan. Tuhan membuat segala sesuatu indah pada waktunya. Nyata sampai hari ini berkat penyertaan Tuhan bagi kita tidak pernah mundur. Terlalu baik bagi setiap hidup kita. Bapak Ibu Saudara, Allah sebagai penyedia bagi anak-anaknya. Seperti firman Tuhan berkata di Filipi 4 ayat yang ke-19, Allahku akan memenuhi segala keperluanmu menurut kekayaan dan kemuliaannya dalam Kristus Yesus. Matius 6 ayat yang ke-8, Bapamu mengetahui apa yang kamu perlukan sebelum kamu minta kepadanya. 1 Yohanes 3 ayat yang ke-22, firman Tuhan berkata, apa saja yang kita minta
kita memperolehnya daripadanya. Bapak Ibu Saudara terkasih dalam Tuhan, saya percaya malam hari ini firman Tuhan akan memberkati kehidupan kita semua. Respon balik dari anak-anaknya melakukan kehendak Bapa dalam kondisi atau situasi seperti ini dengan adanya wabah atau virus corona, maka yang harus kita lakukan sebagai orang benar yaitu mencukupkan diri dengan apa yang ada pada kita dan mengambil bahagian dari kesusahan orang lain. Puji Tuhan. Semua yang percaya sama-sama kita katakan amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus buat kebenaran firman Tuhan yang telah disampaikan kepada kami semua malam hari ini yang mendengar Komsel Online. Kau berkati kami semua supaya kami bisa mencukupkan diri kami dengan apa yang ada. Bahkan juga tangan kami terulur kepada orang-orang yang membutuhkan pertolongan kami. Diberkatilah kami semua yang sudah mendengar firman Tuhan di malam ini. Di dalam kuasa nama Tuhan Yesus kami berdoa bersyukur. Haleluya. Yang percaya sama-sama kita katakan amin. Ya, puji Tuhan Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Saya percaya bahwa kita semua sudah diberkati oleh Tuhan. Dan sebentar kita akan memberi bagi Tuhan. Sebelum saya membaca satu bagian firman Tuhan, saya ingin menyampaikan kepada jemaat sekalian, khususnya yang ada di rumah, bahwa persembahan Bapak Ibu Saudara akan dikumpulkan oleh para PKS dan juga bisa dibawa ke gereja mulai dari jam kerja hari Senin, hari Selasa sampai dengan hari Jumat sore. Juga Bapak Ibu Saudara bisa dikirim ke nomor rekening gereja yang ada di bawah ini. Ya, sebelum kita memberi dan sebelum kita berdoa, saya ingin membaca satu bagian firman Tuhan yang terdapat di dalam Amsal pasal yang ketiga, ayatnya yang ke-9 dan ayatnya yang ke-10, yang berbunyi demikian. Muliakanlah Tuhan dengan hartamu dan dengan hasil pertama dari segala penghasilanmu, maka lumbung-lumbungmu akan diisi penuh sampai melimpah-limpah, dan bejana pemberahanmu akan meluap dengan air buah anggurnya. Ya, Tuhan, kita angkat persembahan di tangan kanan kita dan mari kita berdoa. Bapa, kami bersyukur dan kami berterima kasih Tuhan untuk kesempatan yang Tuhan berikan bagi kami untuk memberi di malam hari ini. Kami tahu bahwa setiap taburan itu pasti ada tuaian. Dan ketika Tuhan memberkati kami juga akan menjadi berkat bagi banyak orang. Sebab itu kami berdoa supaya Tuhan berkati pekerjaan kami, usaha kami, rumah tangga kami, pelayanan kami, masa depan kami, dan cita-cita kami. Di dalam nama Yesus Tuhan, kami siap untuk memberi dengan sukacita. Haleluya. Amin. Tabur pagi hari, tabur bibit cinta, tabur tengah hari, sampai malam gelap. Tunggu datang hari, pungutan mulia, kita bawa gandum ke gudang Allah. Gandum di ladang, gandum di ladang, kita bawa gandum ke gudang Allah. Ke gudang Allah, gandum di ladang, gandum di ladang, kita bawa gandum, lagi gandum di ladang, gandum di ladang, gandum di ladang, kita bawa gandum ke gudang Allah. Gandum di ladang, gandum di ladang, kita bawa gandum ke gudang Allah. Kita bawa gandum ke gudang Allah, kita bawa gandum ke gudang Allah. Amin. Puji Tuhan Bapak Ibu Saudara dikasih oleh Tuhan. Untuk menutup ibadah konsel kita malam hari ini, mari sama-sama kita berdoa. Ya Tuhan Allah kami bersyukur lagi kepada Tuhan karena masih ada kesempatan buat kami untuk terus datang kepada Tuhan. Kami menyadari bahwa banyak sekali hal-hal yang kurang dari setiap kehidupan kami. Maka itu firman Tuhan terus datang kepada kami, menegur kami, mengajar kami, mendidik kami, supaya kami menjadi orang-orang yang hidup berkemenangan bersama dengan Tuhan. Tuhan, kami mau berdoa pada saat ini,
Kami taruh bangsa dan negara kami, yaitu Indonesia tercinta, presiden, wakil presiden. Bahkan kami juga berdoa bagi semua para kabinet yang ada. Memberkatilah mereka semua ya Tuhan Yesus. Berikanlah mereka roh kearifan, roh kebijaksanaan untuk memimpin bangsa negara ini. Berikan mereka roh kecakapan yang daripada Tuhan. Diberikan hikmat tersendiri daripada Tuhan untuk bisa menyelesaikan persoalan, kondisi, situasi yang melanda negara kami. Ya Tuhan Allah kami juga berdoa bagi provinsi kami, bahkan kota kami tercinta di mana Tuhan mempercayakan kami ada di kota ini. Tuhan tolong supaya diberikan juga kemampuan, kebisaan, kesanggupan dari pemerintah kami, gubernur, wakil gubernur, wali kota, wakil wali kota, semua yang ada dalam pemerintahan. Diberkatilah mereka semua supaya bisa menyelesaikan persoalan masalah yang melanda kota ini. Tuhan Yesus tolong kami sebagai masyarakat yang ada pada saat ini supaya kami mentaati peraturan-peraturan yang ada, yang berlaku, hukum-hukum yang berlaku yang ada pada pemerintahan ini. Kami tidak lalai ya Tuhan, tetapi kami mau taat melakukan supaya kami menjadi orang-orang yang hidup diberkati oleh Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa yang baik. Kami berdoa khusus bagi para medis yang menangani semua orang-orang yang terkena virus COVID-19 ini. Tuhan memberkati mereka semua. Kekuatan, kesehatan, kemampuan daripada Allah itu menjadi bagian dalam kehidupan mereka. Buat mereka baik-baik saja, buat mereka tetap sehat dalam kondisi seperti ini. Kami percaya dokter, para medis, bahkan semua juga orang-orang yang terkena COVID-19 ini, wabah ini Tuhan, tidak menuju yang namanya kematian, tetapi mereka menuju yang namanya pemulihan terus-menerus bersama dengan Engkau. Kami berdoa ya Tuhan Yesus, tolong supaya kemampuan daripada Allah sekali lagi Tuhan berikan kepada para medis yang menangani orang-orang yang terkena wabah tersebut. Di dalam kuasa nama Tuhan Yesus kami menolak, kami patahkan, lumpuhkan, matikan setiap serangan-serangan balik iblis yang menyerang semua orang-orang yang ada di kota ini, di balik wabah ini. Kami hancurkan, patahkan, lumpuhkan, matikan. Kami tangking keluar dari kota ini dalam nama Tuhan Yesus. Dan kami terus berdoa supaya mujizat demi mujizat, kuasa supranatural Allah dikerjakan di kota kami, khususnya jemaat GKRI Air Hidup Ambon. Di dalam kuasa nama Tuhan Yesus kami berdoa, kami bersyukur, kami percaya juga Tuhan bahwa jemaat kami dalam kondisi yang baik-baik saja, dalam kondisi yang sehat, tidak sakit. Kami tahu karena pemeliharaan Tuhan, perlindungan Tuhan sempurna atas kehidupan mereka. Di dalam kuasa nama Tuhan Yesus kami berdoa, kami taruh semuanya dalam tangan kasih Tuhan. Kami percaya waktunya tiba, doa orang beriman sangat besar kuasanya. Di dalam kuasa nama Tuhan Yesus kami berdoa, kami bersyukur kepada Bapa di sorga. Haleluya, kiranya kasih karunia, damai sejahtera yang dikerjakan oleh Allah Bapa, Allah Anak, Allah Roh Kudus menyertai setiap kehidupan kami semua. Haleluya, amin. Ya puji Tuhan, shalom, dan Tuhan Yesus memberkati kita semua.